Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen mengenai materi lingkungan bisnis atau business environment. Kami yang beranggotakan Wildan Adinata dengan NIM 2114 20007. Kemudian saya sendiri Nurfali Anwar dengan NIM 2114 20008. Lalu Dede Agustianingsi dengan NIM 2114 20009. Adapun sumber yang kami tambahkan atau kami rujuk berasal dari web cerdasco.com mengenai definisi lingkungan bisnis. Definisi lingkungan bisnis berdasarkan sumber yang kami rujuk cerdasco.com menyebutkan lingkungan bisnis mengacu pada serangkaian kondisi atau kekuatan yang memengaruhi fungsi bisnis. Mereka mungkin berada di luar atau di dalam organisasi. Memahami sifat lingkungan bisnis dan perubahannya adalah bagian penting dari analisis bisnis dan dalam merancang strategi kompetitif untuk memastikan perusahaan memiliki strategi yang sukses tepat tidak hanya sekarang tetapi juga di masa depan. Kemudian pada PPT ini akan membahas mengenai perkenalan, organisasi dan perubahan lingkungan, komposisi lingkungan bisnis, lingkungan mikro, lingkungan pasar, lingkungan makro, peluang dan ancaman di lingkungan pasar dan lingkungan makro, pemindaian lingkungan, dan yang terakhir, ringkasan. Yang pertama tentang perkenalan. Organisasi bisnis tidak mandiri atau mandiri, memperoleh sumber daya dari masyarakat dan lingkungan, saling ketergantungan meningkat dalam kompleksitas ketika variabel dalam perubahan lingkungan. Inovasi atau perkembangan politik membawa perubahan yang berdampak dengan cara yang berbeda. Lalu organisasi dan perubahan lingkungan. Perubahan adalah satu-satunya realitas konstan di zaman kita. Variabel lingkungan terus mengubah lingkungan di mana bisnis beroperasi. Lingkungan Afrika Selatan telah berubah secara signifikan selama 20 tahun terakhir. Peluang dan ancaman baru muncul di setiap hari. Manajemen harus beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan kelangsungan hidup dalam lingkungan yang kompetitif. Untuk melakukan ini, sangat penting untuk memahami komposisi lingkungan. Kemudian ada lingkungan bisnis. Di sini paling di luar adalah lingkungan makro, kemudian lingkungan pasar, dan paling posisi di dalam adalah lingkungan mikro beserta organisasi bisnis. Kemudian selanjutnya membahas tentang komposisi lingkungan bisnis. Lingkungan mikro terdiri dari bisnis itu sendiri, di mana manajemen memiliki kontrol penuh. Lingkungan pasar ditemui segera di luar organisasi bisnis dan terdiri dari 4 variabel utama. Lingkungan makro berada di luar organisasi dan lingkungan pasar dan terdiri dari 6 variabel yang berbeda. Kemudian disajikan gambar tentang komposisi lingkungan bisnis. Yang pertama, gambar tentang lingkungan mikro, membahas misi dan tujuan organisasi, kemudian organisasi dan manajemen fungsinya seperti manajemen pemasaran atau manajemen keuangan, lalu sumber daya seperti sumber daya manusia, modal dan pengetahuan. Pengaruh bisnis di pasar melalui strateginya ke lingkungan pasar, terdiri dari konsumen dan kebutuhannya, daya beli dan perilakunya, pemasok, perantara, pesaing. Kemudian yang ketiga lingkungan makro, terdiri dari lingkungan teknologi, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan fisik, lingkungan kelembagaan politik, lingkungan internasional. Pengaruh tidak langsung pada bisnis melalui lingkungan pasar seperti efek perpajakan pada pengeluaran konsumen. Kemudian dari lingkungan pasar, pengaruh langsung pada bisnis seperti oleh pesaing atau pengeluaran konsumsi. Selanjutnya tentang karakteristik lingkungan bisnis. Faktor atau variabel lingkungan saling terkait. Meningkatnya ketidakstabilan dan perubahan, ketidakpastian lingkungan, kompleksitas lingkungan. Sangat penting bahwa manajemen memahami karakteristik ini dalam konteks bisnis mereka. Lalu, lingkungan mikro. Terdapat 3 set variabel. Yang pertama ada visi, misi, dan tujuan bisnis. Yang kedua, bidang manajemen, terdiri dari fungsi dan struktur. Yang ketiga tentang sumber daya, terdiri dari sumber daya berwujud, sumber daya tidak berwujud, dan kemampuan organisasi. Lalu, membahas tentang lingkungan pasar. Terdapat juga 4 set variabel. Yang pertama ada pasar, pemasok, perantara,
dan pesaing. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Baik, di sini saya Wildan Adinata akan melanjutkan penjelasan dari Nurfalih Anwar. Baik, di sini ada pasar ya, yaitu pertama, pasar terdiri dari orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk memenuhi dan sarana keuangan untuk melakukannya. Untuk menjadi sukses, manajemen harus mengetahui mengenai kebutuhan konsumen, daya beli dan perilaku membeli. Lalu dipengaruhi secara langsung oleh variabel dalam lingkungan makro, dan daya beli diwakili oleh pendapatan pribadi konsumen. Selanjutnya jenis pasar. Di sini ada 4 jenis pasar ya, yaitu pasar konsumen atau produk tahan lama, produk semi tahan lama, dan layanan. 2. Pasar industri. 3. Pasar pemerintah. 4. Pasar internasional. Nah, selanjutnya ada pemasok, yaitu organisasi bisnis adalah sistem yang menerima input dari lingkungan dan mengubahnya menjadi output dalam bentuk produk dan layanan. Dan input termasuk bahan, peralatan, energi, modal, dan tenaga kerja. Pemasok memberikan masukan ini kepada bisnis, dan tanpa pemasok yang tepat, bisnis tidak dapat mencapai kesuksesan dalam lingkungan pasar yang kompetitif. Selanjutnya ada perantara, yaitu perantara memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara produsen dan konsumen, termasuk pedagang grosir, pengecer, agen, broker, dan perwakilan. Pengambilan keputusan sehubungan dengan perantara diperumit oleh A. Sifat perantara yang dinamis dan selalu berubah. B. Hubungan dengan perantara. Selanjutnya ada pesaing, yaitu bisnis bersaing untuk pangsa pasar dan pangsa sumber daya input yang langka. Persaingan didefinisikan sebagai situasi di lingkungan pasar di mana beberapa bisnis menawarkan kurang lebih jenis produk atau layanan yang sama, bersaing untuk pelanggan yang sama. Nah, selanjutnya ada kekuatan kompetitif dalam suatu industri, yaitu potensi pendaftaran baru. Nah, dilanjutkan ada ancaman pendatang baru. Terus lalu kekuatan tawar-menawar ya, dari pemasok. Nah, terus ke daya tawar pembeli. Terus ke ancaman produk atau jasa pengganti. Nah, lalu saingan industri, persaingan di antara perusahaan yang ada. Terus selanjutnya ada lingkungan makro. Nah, di sini ada terdiri dari lingkungan yang lebih luas di mana bisnis beroperasi, memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung pada bisnis dan lingkungan pasarnya. Manajemen tidak dapat mengontrol variabel atau mengatur di lingkungan ini, dan setiap variabel memiliki efek pada variabel lain di lingkungan makro. Nah, selanjutnya ada lingkungan teknologi, yaitu inovasi teknologi berasal dari penelitian dan pengembangan, termasuk pengembangan proses baru, sistem, dan pendekatan untuk manajemen. Perkembangan teknologi terjadi pada tingkat yang semakin cepat dan sangat penting untuk memantau tren di lingkungan teknologi dan pengaruhnya terhadap posisi kompetitif bisnis. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya ada bidang penting dari perkembangan teknologi. Yang pertama itu ada teknologi air, yang kedua teknologi mineral, yang ketiga teknologi kelautan, yang keempat teknologi pertanian dan kedokteran hewan, yang kelima teknologi medis, yang keenam teknologi transportasi, dan yang terakhir ada teknologi tenaga. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi.
Berikut ini perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada tingkat pertumbuhan ekonomi, yang kedua itu ada tingkat pekerjaan, yang ketiga ada pendapatan konsumen, yang keempat ada tingkat inflasi, yang kelima ada suku bunga, yang keenam ada nilai tukar, dan yang terakhir ada kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Berikut ini perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada perubahan demografis, urbanisasi, tingkat pendidikan, perubahan peran perempuan, konsumerisme, tanggung jawab sosial dan etika bisnis, HIV atau AIDS, dan yang terakhir ada budaya. Selanjutnya ada lingkungan fisik. Yang pertama itu ada masalah yang menjadi perhatian. Di antaranya itu ada pola populasi dan kesehatan, makanan, air, energi dan iklim, dan keanekaragaman hayati. Yang kedua itu peluang dan ancaman untuk bisnis. Yang pertama itu ada biaya energi, meningkatnya biaya polusi, environmentalisme, dan sumber daya yang langka. Selanjutnya ada lingkungan kelembagaan pemerintah. Yang pertama itu ada tekanan politik mempengaruhi keputusan manajemen. Pemerintah melakukan intervensi melalui undang-undang perpajakan, kantor impor, tarif, kontrol harga, peraturan kesehatan, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada pasar dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir ada undang-undang perburuhan dan undang-undang kesetaraan kerja memiliki implikasi yang signifikan bagi bisnis. Selanjutnya ada lingkungan internasional, menyajikan masalah yang lebih kompleks untuk dipertimbangkan oleh manajer bisnis. Yang kedua itu setiap negara memiliki seperangkat variabel lingkungan yang khas. Yang ketiga ada globalisasi, menghadirkan bisnis dengan banyak peluang dan ancaman. Dan yang terakhir ada ancaman global harus terus dinilai. Selanjutnya ada peluang dan ancaman di lingkungan pasar dan lingkungan mikro. Yang pertama itu peluang. Jadi kondisi atau tren yang menguntungkan di lingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan dengan upaya manajemen yang disengaja. Yang kedua ada ancaman, yaitu kondisi atau tren yang tidak menguntungkan di lingkungan pasar dengan tidak adanya upaya yang Selanjutnya ada peluang dan ancaman di lingkungan pasar dan lingkungan mikro. Yang pertama itu ada peluang, yaitu kondisi atau tren yang menguntungkan di lingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan dengan upaya manajemen yang disengaja. Yang kedua itu ada ancaman, yaitu kondisi atau tren yang tidak menguntungkan di lingkungan pasar dengan tidak adanya upaya yang disengaja oleh manajemen, menyebabkan kegagalan bisnis, produknya, atau layanannya. Selanjutnya ada pemindaian lingkungan, dikenal sebagai proses pengukuran, memproyeksikan dan mengevaluasi perubahan dalam variabel lingkungan yang berbeda. Yang kedua itu tingkat pemindaian lingkungan ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama itu hubungan antara bisnis dan lingkungannya. Yang kedua itu sifat lingkungan di mana bisnis beroperasi. Dan yang terakhir itu sumber dan tingkat perubahan. Selanjutnya ada metode pemindaian lingkungan. Yang pertama itu memperbarui informasi sekunder atau publikasi yang relevan dari berbagai sumber. Yang kedua itu menambahkan informasi primer atau investigasi khusus pada aspek-aspek tertentu dari lingkungan. Dan yang terakhir membangun unit pemindaian dalam bisnis. Yang terakhir ada ringkasan. Yang pertama, bisnis dan lingkungannya bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Yang kedua itu perubahan menentukan keberhasilan atau kegagalan. Yang ketiga itu proaktif dan mengantisipasi perubahan, juga mempercepat perubahan. Yang selanjutnya ada menyesuaikan organisasi dengan perubahan lingkungan. Dan yang terakhir ada pemindaian lingkungan untuk mengambil keuntungan dan mencegah ancaman.